Shalom, saya akan memperkenalkan visi dan misi Yayasan Pelayanan Desa Terpadu dan juga visi dan misi Sekolah Tinggi Agama Kristen Terpadu Pusat. Yayasan Pusat adalah salah satu lembaga pelayanan Kristen di Indonesia yang berdiri pada tahun 1987 di Desa Lopai, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Yayasan Pusat sebagai lembaga misi pada saat itu mempunyai visi besar, yaitu menjangkau 50.000 desa yang ada di Indonesia untuk memberitakan Injil. Untuk menjalankan visi, maka Yayasan Pusat mendirikan Pondok Seminari Pusat. Melalui Pondok Seminari, banyak anak-anak muda dipersiapkan dari berbagai penjuru di Indonesia untuk dibina, diperlengkapi, dan dididik dengan kurikulum yang dikemas sedemikian rupa di Pondok Seminari Pusat. Dalam perkembangan selanjutnya, Pondok Seminari terus berbenah, kemudian mengubah nama menjadi Sekolah Tinggi Teologi Terpadu, dan pada tahun 2007 Sekolah Tinggi Teologi Terpadu diubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Kristen Terpadu Pusat. Setelah kurang lebih 30 tahun pelayanan Pusat di Indonesia, pada tahun 2017 Yayasan Pusat mempunyai sebuah visi besar, yaitu pada tahun 2047 Pusat menjadi pelaku utama dalam membangkitkan pemimpin gereja dan masyarakat yang berjuang mementingkan, bahkan juga memperhatikan kepentingan anak miskin di pedesaan di bangsa-bangsa. Dan yang menjadi target adalah 10 negara di Asia. Dan visi besar ini kembali ada di dalam wadah besar yang harus dijalankan oleh Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Agama Kristen Terpadu Pusat. Itulah sebabnya visi besar dari Yayasan Pusat harus diemban oleh STAK dengan sebuah desain kurikulum yang komprehensif. Filosofi pelayanan Pusat adalah sangat mempercayai bahwa setiap anak punya potensi. Setiap anak bisa memberikan yang terbaik. Dan juga setiap anak bukan merupakan salah satu, mereka juga memiliki solusi yang kuat di dalam menyelesaikan masalah. Yayasan Pusat terus berbenah dan melalui Sekolah Tinggi Agama Kristen Terpadu Pusat dengan sebuah visi besar, STAK akan menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, menyelenggarakan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk memperlengkapi pemimpin dan memberikan anak desa. Itulah sebabnya melalui Tridharma Perguruan Tinggi yang diemban oleh STAK akan mempersiapkan generasi muda, akan mempersiapkan anak-anak muda untuk diperlengkapi menjadi tenaga misi, menjadi pelayan, menjadi seorang misionaris. Visi dijalankan dengan misi. Adapun yang menjadi misi besar daripada STAK adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi agama Kristen dan Tridharma Perguruan Tinggi. Yang kedua adalah menyelenggarakan pendidikan agama Kristen untuk membangun generasi melalui pemimpin atau melalui kurikulum yang transformatif. Kurikulum yang transformatif dikemas sedemikian rupa dengan desain 5C 4D. 5C artinya bahwa setiap mahasiswa-mahasiswi harus bertumbuh di dalam Kristus. Kristus adalah menjadi pusat daripada kehidupan setiap mahasiswa-mahasiswi di STAK. Yang kedua, calling berbicara tentang panggilan. Setiap mahasiswa yang masuk ataupun yang diterima di STAK harus memiliki panggilan yang jelas untuk melayani Tuhan. Yang ketiga adalah karakter. Karakter menjadi salah satu hal yang ditekankan di lingkungan STAK. Dan pembentukan karakter bukan saja terjadi di kelas, tetapi juga terjadi di pondok, terjadi di lingkungan pelayanan, terjadi di lingkungan kampus. Yang keempat adalah community. Community adalah salah satu hal yang dibangun
karena menyadari bahwa setiap mahasiswa-mahasiswi yang datang dari seluruh penjuru tanah air akan bertemu di tempat ini untuk melakukan sebuah proses pembelajaran, tentunya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dan yang kelima adalah kompetensi. Kompetensi adalah salah satu hal yang ditekankan yang sangat penting artinya bagi sebuah proses pendidikan tinggi. Jadi 5 desain ini, 5C, Christ, calling, karakter, community, dan kompetensi merupakan desain kurikulum yang dikemas di STAK. Dalam proses selanjutnya, kurikulum di STAK terus berbenah. Artinya bahwa kurikulum yang dikemas di STAK betul-betul mempersiapkan setiap mahasiswi untuk mampu menerapkan, mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan selama menempuh pendidikan. Misi yang ketiga adalah menyelenggarakan penelitian tentang pendidikan agama Kristen dan kepemimpinan anak secara ilmiah, secara kritis dan aplikatif. Penelitian yang dilakukan oleh setiap mahasiswa adalah penelitian yang dilakukan di lapangan pelayanan, baik di pelayanan bulanan maupun di pelayanan tahunan. Dengan demikian, setiap mahasiswa memiliki pengalaman yang sama dalam menjalankan proses pelayanan di STAK. Yang keempat adalah menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui pendidikan. STAK menempatkan mahasiswa-mahasiswi untuk menjalani masa praktek di tengah-tengah masyarakat, baik di gereja maupun di sekolah-sekolah yang didirikan oleh yayasan besar. Adapun tujuan daripada STAK adalah menghasilkan lulusan yang beriman, lulusan yang berilmu, dan lulusan yang berintegritas. Beriman, berilmu, dan berintegritas adalah satu paket utuh. Semua alumni dari STAK harus memiliki dasar kuat sebagai seorang pelayan yang memiliki keyakinan penuh, tetapi juga memiliki ilmu dan punya integritas yang kuat. Tujuan yang kedua adalah menghasilkan output kegiatan penelitian di bidang teologi dan PAK, baik berupa artikel maupun proceeding, bahkan buku. Harapannya ke depan setiap mahasiswa-mahasiswi yang di STAK mampu menghasilkan hasil-hasil penelitian yang bisa menjadi bahan kajian bagi dunia pendidikan. Tujuan yang ketiga adalah memberikan kontribusi dalam memecahkan permasalahan di masyarakat. Artinya bahwa setiap mahasiswa-mahasiswi di STAK setelah masuk ke ladang pelayanan akan mampu menjadi solusi yang kuat di tengah-tengah masyarakat, mampu berkontribusi, mampu memberikan inisiatif bahkan inovasi untuk masyarakat di mana dia tinggal, di mana dia berada, di mana dia melayani. Artinya bahwa setiap alumni bahkan juga setiap mahasiswa betul-betul dituntut untuk bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat, menjadi pemimpin yang memiliki inovasi. Sasaran utama daripada STAK adalah memperlengkapi dan memampukan peserta didik untuk mengajar serta memuridkan anak. Jadi selama 4 tahun, bahkan 4 tahun setengah berada di lingkungan pendidikan di STAK, maka setiap mahasiswa diperlengkapi dengan harapan bahwa mereka mampu memuridkan anak. Proses memuridkan anak adalah proses yang terus berkelanjutan dalam kehidupan setiap mahasiswi di STAK. Proses memuridkan juga adalah proses yang berkesinambungan dan akan terus dijalankan kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada. Bukan hanya di ladang pelayanan, tetapi juga ketika mengemban tugas di tengah-tengah masyarakat. Sasaran yang kedua adalah memperlengkapi dan memampukan peserta didik untuk mengembangkan potensi kepemimpinan anak. Kita tahu bersama bahwa anak memiliki potensi untuk menjadi pemimpin. Mahasiswa yang belajar di STAK, bahkan alumni STAK,
punya kapasitas, punya kemampuan untuk mempersiapkan generasi melalui lembaga pendidikan di STAK maupun sekolah-sekolah yang didirikan oleh Yayasan Pesat. Maka setiap mahasiswa, setiap alumni memiliki kemampuan untuk mempersiapkan generasi pemimpin sejak dini. Sasaran yang ketiga adalah memperoleh kepercayaan masyarakat. Harapannya adalah setiap mahasiswa bahkan alumni STAK dapat dipercaya bahkan menjadi solusi di tengah-tengah masyarakat sebagai sebuah lembaga pendidikan yang memiliki fokus untuk melayani anak-anak di pedesaan. Sasaran ini tentunya merupakan sebuah visi besar dari STAK bahkan juga Yayasan Pesat. Harapannya adalah dalam menjalankan misi yang ada untuk mencapai sebuah visi besar, maka Yayasan Pesat, Sekolah Tinggi Agama Kristen Terpadu, terus bersinergi kuat, terus melihat peluang-peluang yang ada, terus berbenah, bahkan juga mempersiapkan sumber daya manusia di STAK secara maksimal. Setiap mahasiswa, setiap mahasiswi yang belajar juga dipersiapkan sedemikian rupa dengan desain kurikulum yang komprehensif sehingga mereka mampu bersaing di kemudian hari, bukan hanya di tengah-tengah lingkungan gereja, tetapi juga di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, kurikulum bahkan juga hal-hal yang harus dipersiapkan oleh lembaga pendidikan ini di STAK harus terus dijalankan, karena STAK bahkan Yayasan Pesat sangat percaya bahwa anak memiliki potensi yang perlu terus untuk dikembangkan, yang perlu terus untuk digali. STAK bahkan Yayasan Pesat juga sangat percaya bahwa anak dapat memberikan yang terbaik dengan harapan bahwa mereka harus dipersiapkan sejak dini. STAK juga percaya bahwa anak merupakan solusi, bukan masalah. Jadi anak-anak juga merupakan solusi yang baik dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Bukan sebuah problem, bukan sebuah masalah. Anak juga menjadi agen perubahan. Anak perlu diberi kepercayaan untuk menemukan potensi kepemimpinannya. Itulah sebabnya setiap mahasiswa, mahasiswi, alumni di STAK dipersiapkan sedemikian rupa supaya mampu memuridkan anak di desa. Ladang pelayanan tersebar di seluruh Indonesia yang sangat luas. Dengan demikian, semua hal yang dikemas di dalam kurikulum pendidikan di STAK Pesat diharapkan akan bisa menjadi jawaban, diharapkan akan bisa menjadi satu solusi bagi semua alumni yang ada. Jadi ini gambaran sekilas tentang visi dan misi daripada Yayasan Pesat, bahkan juga Sekolah Tinggi Agama Kristen Terpadu Pesat yang ada di Salatiga. Dengan adanya pemahaman tentang visi dan misi ini, kami sangat mengharapkan bahwa setiap calon mahasiswa, mahasiswi memiliki gambaran yang utuh. Mengapa harus terjun dalam pelayanan dan akan bergabung dengan STAK. Visi misi besar menjadi tanggung jawab kita bersama. Dengan demikian, implementasi visi dan misi baik Yayasan Pesat maupun STAK juga menjadi salah satu hal yang kita terus gerakan, dengungkan, dan harus diperdengarkan kepada generasi muda di Indonesia. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.